Shalom, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Mengapa kita harus mencari hikmat dalam hidup ini? Karena hikmatlah yang akan menuntun jalan hidup kita kepada jalan kebenaran, dan hikmat Tuhan yang akan membuat kita terhindar dari malapetaka. Iya saudara, hikmat adalah sesuatu yang datang dari Tuhan, dan kita akan belajar dari kitab Amsal, di mana Salomo menjadi penulis dari banyak kitab Amsal ini, dan ini akan membuat kita semakin berpengalaman di dalam menjalani hidup kita. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita sekarang dari hikmat pasal yang ke-17, dari Amsal pasal yang ke-17 ya. Iya, Amsal pasal yang ke-17 berkata, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Ini dalam sekali saudara ya. Dia berkata begini, lebih baik sekerat roti yang kering disertai ketentraman daripada makanan daging serumah disertai perbantahan. Saudara bisa membayangkan, sekerat itu berarti satu potong roti dan kering lagi ya. Roti yang sudah lama, yang sudah kering itu kira-kira enak gak saudara? Ya pasti gak enak kalau dimakan seret, dan juga ya namanya roti sudah kering, roti lama, ya pasti tidak enak saudara. Tetapi kitab Amsal ini berkata, lebih baik makan roti yang hanya sepotong dan yang sudah kering, tetapi disertai dengan ya ketentraman, daripada orang serumah makan daging tetapi disertai dengan perbantahan. Artinya apa saudara? Damai sejahtera, ketentraman, sukacita itu lebih baik dari semua yang terlihat baik di luar kita. Walaupun orang makan daging serumah, walaupun orang makan hidangan yang enak, tapi kalau dalam rumah tangga penuh dengan perbantahan, pertikaian, saya rasa ini juga membawa sesuatu yang tidak berbahagia. Ya, ketika suami istri hidup dalam pertikaian ya, di dalam perbantahan itu, anak-anak pun tidak merasakan damai, sehingga ya tidak berbahagia hidup kita. Tetapi walaupun orang hidupnya pas-pasan, ya makanannya mungkin hanya sekerat roti dan yang sudah kering lagi, tapi jika disertai dengan ketentraman itu lebih berbahagia. Saya seringkali melihat banyak orang-orang yang hidupnya ya bukan di atas rata-rata ya. Mereka bahkan orang-orang yang bisa dibilang berkekurangan lah kalau dibandingkan dengan apa yang saudara punya. Tetapi mereka bisa hidup dalam ketentraman. Saya seringkali melihat ya orang-orang yang tidak naik mobil ya, kadang bonceng anaknya, naik motor ya berempat, berlima, tapi mereka sukacita, damai sejahtera. Saudara, apa sih arti kebahagiaan dalam hidup kita? Bukan waktu kita memiliki banyak, tapi waktu kita mampu mensyukuri apa yang kita punya, dan walaupun hanya sedikit, sekerat roti yang kering dimakan jika disertai dengan ketentraman itu lebih berarti daripada makan daging serumah tapi disertai dengan perbantahan. Mari kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan supaya kita bisa mengalami hikmat kebijaksanaan dalam hidup ini dan tidak kehilangan arti dari kebahagiaan dalam hidup kita. Ya, ayat yang kedua, budak yang berakal budi akan berkuasa ya atas anak yang malu, saudara ya. Budak yang berakal budi, di sini dikatakan budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Ya, lebih baik budak. Budak itu artinya apa? Hamba, pembantu. Ya, walaupun dia pembantu saudara, walaupun dia hanya hamba, walaupun dia orang yang mungkin tidak berpendidikan, ya orang yang tidak lulus sekolah, tapi kalau dia berakal budi, memiliki hikmat, ya dia pasti saudara akan menjadi seorang yang luar biasa ya, ketimbang anak yang sudahnya jelas-jelas nyata ya keturunan dari orang kaya, tetapi kalau hanya membuat malu karena tidak punya hikmat, hidupnya berantakan. Saya pernah menyaksikan ada seorang pembantu rumah tangga yang akhirnya karena dia berakal budi, dia takut akan Tuhan, dia hidup jalan-jalan kebenaran, lalu dia disekolahin oleh majikannya, sampai akhirnya saudara dia mulai sampai ke jenjang perguruan tinggi, dan sampai juga akhirnya dia menjadi seorang yang luar biasa berhasil dalam karirnya. Dia dulu hanya seorang pembantu, tetapi sebaliknya saudara, majikannya ini punya anak yang tidak mau sekolah, anaknya hancur-hancuran, narkoba dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud saudara ya, budak yang berakal budi itu lebih baik daripada anak yang membuat malu ya, dan bahkan dia mendapat bagian warisan
tebusan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Ya artinya apa? Tuhan itu tahu takaran yang tepat bagi orang yang hidup takut akan Tuhan. Kita nggak usah iri dengan apapun yang orang lain punya. Mungkin hari ini kita tidak berpendidikan, lakukan bagian kita, hidup dengan takut Tuhan, ya hidup dengan akal budi, dipimpin oleh hikmat. Pada waktu satu saat nanti ketika Tuhan melihat kita layak untuk menerimanya, maka tidak ada perkara yang mustahil, sebab semua jalan itu terbuka dari Tuhan. Karena itu tetaplah kejar hikmat dan akal budi. Ya, soal berkat itu Tuhan yang sudah menakar, saudara ya. Ayat yang ketiga, kui adalah pelebur perak, ya, dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, ya kita tahu bersama kui itu adalah sebuah alat yang dipakai untuk melebur perak sehingga membuktikan kemurnian dari perak itu. Sebaliknya juga dibutuhkan api yang sangat panas untuk memurnikan emas, saudara ya. Emas dan perak itu diuji dengan api yang begitu panas sehingga dia meleleh, lalu kadar emas murni akan terpisah dari campuran logam yang lain. Demikian cara menguji emas dan perak. Begitu juga seringkali dibutuhkan api pencobaan bagi orang Kristen untuk bisa dimurnikan Tuhan, saudara ya. Lalu firman ini berkata, makanya seringkali kita juga menghadapi pencobaan dalam hidup kita. Tujuannya apa? Tuhan ingin membentuk hati kita supaya hati kita terbentuk. Karena itu firman ini berkata, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhan adalah yang menguji hati. Nah, siapa yang menguji kemurnian hati kita? Tuhan. Saudara, apapun yang kita lakukan di luar terlihat hebat, kalau tidak dilahirkan dari hati yang murni, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Karena itu mari kita terus berdoa supaya Tuhan terus murnikan hati kita. Jangan ada noda-noda hati, iri hati, kepahitan, sakit hati, dan lain sebagainya. Kita mau berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan yang menguji hati kami dan lihat kemurnian hati kami. Kami mau selalu berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita menguji kemurnian hati kita. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menguji hati. Ayat yang keempat berkata, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Orang yang berbuat jahat itu, saudara, suka mendengar bibir yang jahat juga. Kalau saya, saudara, saya nggak suka mendengar orang yang menceritakan sesuatu yang jelek gitu ya. Kenapa? Karena orang yang baik itu kan nggak suka sesuatu yang jahat, saudara. Ya, lalu di sini dikatakan seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Bahkan seorang pendusta, orang jahat itu ya maunya denger yang nggak enak, maunya denger yang ya sesuatu yang sifatnya negatif. Tapi mari kita hari-hari ini berdoa supaya Tuhan itu menjaga mulut dan telinga kita. Sebab apa yang kita dengar, ya itu akan mempengaruhi hati kita dan akan keluar dari ucapan kita. Kalau kita banyak mendengar firman Tuhan, maka hati kita kudus dan ucapan kita pun juga kudus di hadapan Tuhan. Mari terus kejar sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara, supaya hidup kita ini semakin berhikmat dan bijaksana dan kita kedapatan layak di hadapan Tuhan. Ya, ayat yang kelima, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya? Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Ya, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya? Mari kita jangan mengolok-olok atau menghina orang lain. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain itu sama juga dengan kita lakukan bagi Tuhan. Makanya saudara ingat ketika Yesus berkata, ya aku terima kasih ketika aku dalam penjara engkau menjengukku, ketika aku sakit engkau datang mendoakanku. Lalu mereka berkata, loh Tuhan, kamu kan gak pernah sakit, engkau gak pernah di penjara. Tapi Tuhan berkata, semua yang engkau lakukan bagi sesamamu manusia itu engkau lakukan bagiku. Sebaliknya kalau kita mengolok-olok orang miskin, kita mengolok-olok orang lain, itu sama dengan kita menghina Tuhan, saudara ya. Dan janganlah bergembira karena sebuah kecelakaan. Ketika kita melihat orang jatuh, ya jangan kita bergembira.
gembira, tapi mari kita berdoa. Ayat yang ke-6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya saudara, mahkota daripada orang-orang tua adalah anak cucunya. Ya, artinya apa saudara? Orang tua itu, oma, opa itu dinilai dari anak cucunya, karena itu menjadi mahkota atau kebanggaan mereka. Sebaliknya, kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ingat, mari kita berhati-hati dalam hidup ini. Kenapa? Kalau kita hidup sembarangan waktu kita melahirkan anak, orang akan terus ingat, oh itu ya, oh itu anaknya orang tuanya nggak baik itu, ya udah kamu jangan menikah sama dia. Atau sebaliknya saudara ya, kalau kita salah mendidik anak kita atau memberikan teladan yang tidak baik, anak-anak kita, anak cucu kita bertumbuh jadi orang yang tidak baik, orang akan berkata, oh si itu tuh, oh iya ya itu cucunya ini kan, tuh orang tuanya ini kan. Jangan saudara, mari kita saling menjaga. Nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Biar kita menjadi orang bijaksana sehingga tidak mempermalukan nenek moyang kita. Demikian juga kita menjadi orang tua yang bijaksana agar kita juga tidak mempermalukan anak cucu kita. Ya, ini ada saling kebergantungan. Ayat yang ke-7, orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Ya, bagi orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Orang itu kalau bebal cenderungnya ya ucapannya juga bebal. Ya, apa yang yang ada di hatinya itu yang keluar. Makanya orang bebal itu di sini dikatakan tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, ya. Karena orang itu kalau ngomong saudara, kalau hidupnya bebal, hidupnya itu fasik, dia ngomong yang bagus pun orang akan gini, Allah omong tok, hidupmu aja kayak apa gitu saudara ya. Tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Kenapa? Karena hidupnya aja tidak menjadi contoh dan teladan. Kita berubah dulu saudara ya. Makanya ada orang bilang ya, kalau jadi pengkhotbah itu harus menjadi teladan. Kita lebih dulu, seorang pengkhotbah pernah berkata kepada saya, Bu, saya di skors, jadwal saya di blacklist. Kenapa? Karena saya jatuh dalam perselingkuhan. Masa seperti itu Bu? Ya, saudara, saya bilang, ya iyalah, ya kita ini sebagai hamba Tuhan harus bisa diteladani dalam apa? Dalam segala hal, dalam kekudusan kita, dalam hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, kenapa saudara? Kan pendeta itu omongannya yang didengar. Nah, kalau kelakuan kita sudah tidak sesuai firman, untuk apa kita ngomong firman? Lah sekarang kalau kamu jatuh dalam perselingkuhan, kamu mau ngomong kekudusan kan sudah tidak bisa. Ya, saya bilang jalani aja prosesnya dan jaga hati-hati hidup kita. Karena apa saudara? Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Ya, walaupun kita mau ngomong seperti apa, kalau orang tahu kita selingkuh, orang akan bilang, alah itu bisa ngomong ya padahal dia selingkuh. Sebaliknya, orang mulia apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Jadi intinya apa? Ya, kembali dulu kepada perilaku dan karakter kita. Kalau kita ini sudah benar-benar menjadi teladan, dan seperti itulah kata-kata kita. Mari kita bertobat dulu. Saya bilang, ya bertobat dululah, ya jangan melayani dulu. Karena ya penting memang, jangan sampai orang bilang kita itu kayak gajah di belangkoni, bisa khotbah tapi nggak bisa ngelakoni. Ya, mari kita berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan berikan kita kekuatan. Ayat yang ke-8, hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Hadiah suapan ya adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Ya, jadi kalau orang itu mau nyuap seseorang, dia memberikan hadiah. Mestika itu, mustika itu loh ya. Mustika itu batu-batu yang mahal, sesuatu yang mahal ya. Jadi orang di sini dikatakan hadiah suapan ya, itu seperti mestika di mata pemberinya. Kalau orang itu nyuap, udah itu suapan itu seperti orang yang memberi suapan itu ia memiliki sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung, karena orang itu akan terus mengikuti dia. Tapi Tuhan melarang kita menerima suap saudara. Ya, mari kita sungguh-sungguh menjaga kemurnian hidup kita, menjaga jabatan kita, menjaga menjaga nilai diri kita. Jangan mau disuap, apalagi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, karena Tuhan itu membenci suap. Ya, ayat yang ke-9, siapa menutupi pelanggan
pelanggaran, ya mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat karib. Saudara, ya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan firman Tuhan berkata, siapa menutupi kesalahan dan pelanggaran, ia mengejar kasih. Seringkali kita harus mengampuni orang lain, ya, dan kita harus belajar untuk menutupi pelanggarannya. Ya sudahlah, anggap tidak terjadi apa-apa. Sekalipun itu menyakitkan bagi kita, tapi kalau itu yang Tuhan mau, lakukanlah saudara. Kenapa? Karena orang yang menutupi pelanggaran itu kita sedang mengejar kasih, ya. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara akan menceraikan sahabat karib. Tapi orang yang suka mengungkit-ngungkit itu pasti akan memutuskan hubungan, entah suami istri, sahabat, atau apapun juga. Jangan jadi orang yang suka mengungkit-ngungkit, tapi kita mau menjadi orang yang melepaskan berkat, saudara. Yang terakhir ayat 10, suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Ya, suatu hardikan, ya, lebih masuk kepada orang berpengertian, ya, daripada 100 pukulan pada orang bebal. Artinya apa? Orang bebal itu biar mau dipukul 100 kali pun tetap bebal, gak bisa berubah. Tapi kalau orang bijak, saudara, ya, orang yang berpengertian, orang yang berhikmat, cukup sekali aja dihardik. Artinya apa? Dikasih tahu. Dia sudah tahu, oh iya, saya harus begini, harus seperti ini. Ya, jadilah orang yang suka menerima masukan dari orang lain. Sekalipun itu mungkin tidak enak, tapi kita mau menerima karena itu tanda kerendahan hati kita. Mari saudara, biar hidup kita semakin bijaksana, milikilah hikmat Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hikmat-Mu hari ini kami dengar. Biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melakukan dan menjalankannya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar, Tuhan, bawa kami untuk semakin hari semakin setia melakukan firman Tuhan. Urapi setiap mereka sehingga mereka boleh memiliki hikmat-Mu dan hidup kami terhindar dari malapetaka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan tetaplah semangat menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah hidup kita dipimpin oleh hikmat, agar jalan hidup kita lebih bijaksana. Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.